Kalau kamu pikir semua pencuri itu buru-buru kabur setelah mencuri, kamu belum pernah mendengar kisah dua orang ini. Di malam yang sunyi saat semua orang terlelap, dua sosok menyelinap masuk ke sebuah rumah. Tanpa disangka mereka akan membuat kejutan paling aneh dalam sejarah maling rumahan. Tapi yang lebih mengejutkan dari semua itu, mereka tidak kabur. Mereka malah bermain kartu sambil minum anggur. Gila, belum selesai. Ini bukan cuma soal pencurian, tapi soal kecerdikan, tipu daya, dan satu trik gila yang bikin polisi pun bingung membedakan mana maling, mana korban. Di suatu malam yang tenang, di sebuah kampung pinggiran kota yang tidak terlalu ramai, tapi juga tidak bisa dibilang sepi, dua orang pria berjalan menyusuri gang sempit. Langkah mereka ringan dan hati-hati, seperti kucing yang sedang mengincar tikus. Yang satu sudah tua, rambutnya mulai memutih, wajahnya tenang, dan sorot matanya menunjukkan pengalaman. Namanya Pak Dharma. Yang satu lagi masih muda, bersemangat, dan agak gugup. Namanya Bima, baru 3 bulan berguru pada Pak Dharma. Mereka sedang dalam tugas malam, menyelinap ke rumah seseorang. Target mereka malam itu adalah rumah Pak Hendro, seorang pegawai negeri yang dikenal hidup nyaman. Rumahnya tidak besar, tapi tertata rapi dan tampak mewah dibanding rumah lainnya. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam, suasana rumah benar-benar sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding klasik di ruang tamu. Dengan senter kecil di tangan, mereka menyusuri tiap ruangan. Di kamar utama, lemari besar yang dikunci berhasil mereka buka dengan trik lama Pak Dharma. Di dalamnya, wah, seperti menemukan harta karun. Ada tumpukan uang tunai, perhiasan emas yang bersinar, cincin berlian, anting-anting mutiara, dan bahkan sekotak kecil berisi koin kuno yang tampaknya mahal. Bima yang masih muda langsung terkesima, matanya berbinar seperti anak kecil yang melihat mainan baru. Semua barang itu mereka masukkan pelan-pelan ke dalam tas. Namun saat mereka siap kabur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bem, kata Pak Dharma pelan, sambil menahan senyum licik. Ayo kita main kartu dulu. Bima melongo. Apa? Main kartu? Pak serius, kita ini lagi nyuri loh. Harusnya buru-buru keluar, bukan main-main. Tenang, kamu ikut aja. Ambil kartu remi yang ada di rak itu. Terus, cari anggur di lemari dapur sama 3 gelas ya. Taruh di meja ruang tamu. Bima bingung. Tapi karena selama ini ia belajar nurut pada Pak Dharma, akhirnya dia turuti juga. Dengan langkah tergesa dan tangan gemetar, ia menyiapkan semua yang diminta. Meja ruang tamu pun berubah jadi seperti arena judi dadakan. Ada kartu remi terbuka, 3 gelas anggur, dan uang serta perhiasan yang diletakkan begitu saja, seperti taruhan. Lalu Pak Dharma menyuruh Bima menyalakan televisi. Pak, gila ya, nyalain TV itu bikin suara. Kalau pemilik rumah bangun gimana? Justru itu tujuannya, jawab Pak Dharma tenang. Dan benar saja, tak lama setelah suara TV memenuhi ruangan, terdengar suara langkah tergesa di lorong. Seorang pria parubaya muncul, wajahnya merah padam, sambil membawa tongkat baseball. Woi, siapa kalian? Jangan bergerak atau gue panggil polisi. Bima langsung pucat pasi, keringat dingin mengucur. Tapi Pak Dharma tetap santai. Ia bahkan mengangkat gelas dan berkata, santai Pak, kita lagi main aja nih. Tenang, santai. Pemilik rumah pun langsung menelepon polisi. Beberapa menit kemudian, 2 petugas datang dan mendapati pemandangan yang sangat aneh. 2 pria duduk di meja ruang tamu dengan kartu remi, gelas anggur, uang dan perhiasan di atas meja, serta TV yang menampilkan sinetron malam. Pak Hendro langsung berteriak, ini maling Pak,
Mereka bobol rumah saya, ambil semua barang saya. Namun sebelum petugas sempat bicara, Pak Dharma berdiri perlahan. Dengan suara lembut dan ekspresi kecewa, ia berkata, "Maaf Pak Polisi, ini semua kesalahpahaman. Kami diundang ke sini oleh Pak Hendro. Katanya mau main judi sedikit. Tapi waktu dia kalah terus dia marah-marah. Barang-barang itu, ya hasil taruhan. Tapi begitu kalah, dia malah ngancam panggil polisi. Polisi terdiam. Mereka melihat meja. Ada kartu, anggur, TV menyala. Semuanya memang tampak seperti adegan judi malam yang gagal. Mereka menatap Pak Hendro dengan pandangan curiga. "Bapak beneran ngajak orang ini main judi?" Tanya salah satu polisi. "Enggak, mereka maling. Tapi ini kelihatannya kayak tempat judi, Pak. Kalau Bapak bohong, bisa kami tahan juga loh karena memberi laporan palsu." Pak Hendro bingung harus berkata apa. Sementara itu, Bima nyaris tidak bisa bicara karena syok dan kagum melihat betapa lihainya Pak Dharma membalik keadaan. Sebelum pergi, Pak Dharma berkata lirih kepada polisi, "Tolong jangan tinggalkan kami berdua di sini ya Pak. Kami takut. Siapa tahu dia marah dan nyerang kami." Polisi pun mengantar mereka keluar, mengira bahwa mereka hanya korban pertengkaran antar penjudi. Dan yang paling mengejutkan, tas berisi barang curian tetap mereka bawa tepat di bawah hidung petugas yang sedang menuntun mereka keluar. Di gang saat mereka sudah jauh dari rumah Pak Hendro, Bima akhirnya bicara, "Pak, itu barusan apaan? Gila, kita udah ketangkep tapi bisa lolos gitu aja." Pak Dharma tersenyum tenang. "Nah, kadang keberanian itu bukan soal fisik, tapi soal ketenangan dalam mengambil keputusan, bahkan di saat semua orang panik." Bima terdiam. Malam itu ia belajar sesuatu yang besar, tapi di dalam hatinya, ia juga sadar bahwa semua itu tetap salah. Licik, cerdas, dan mungkin terlalu berani. Beberapa bulan kemudian, Bima berhenti belajar dari Pak Dharma. Ia mulai mencari pekerjaan jujur, bekerja di warung kopi, lalu perlahan-lahan membuka usaha kecil. Ia ingat jelas satu kalimat yang membuatnya berpikir, kejujuran mungkin tidak membawa kekayaan dengan cepat, tapi ia akan membawamu tidur dengan tenang setiap malam. Sementara itu, kabar tentang Pak Dharma tidak terdengar lagi. Ada yang bilang ia pindah ke kota lain. Ada yang bilang ia pensiun dari dunia hitam. Entahlah. Tapi kisah malam itu tetap melekat di kepala Bima. Dan bila suatu saat kamu lewat di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, mungkin kamu akan bertemu Bima, pria muda yang pernah menjadi pencuri, tapi memilih jalan yang lebih terang. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kecerdikan memang bisa jadi senjata ampuh dalam situasi sulit. Tapi kecerdikan tanpa kejujuran hanyalah tipu muslihat yang cepat atau lambat akan memakan pelakunya sendiri. Pak Dharma mungkin lolos malam itu, tapi hidup yang penuh tipu daya bukanlah kehidupan yang tenang. Bima sadar bahwa jalan terbaik bukanlah jalan cepat yang penuh risiko, melainkan jalan jujur yang mungkin lambat tapi pasti. Pada akhirnya, kita semua akan dihadapkan pada pilihan, mengikuti jejak licik yang tampaknya mudah, atau melangkah di jalan benar yang membutuhkan keberanian sejati. Sebagaimana kata Aristoteles, kebajikan adalah pilihan yang disengaja, bukan kebetulan. Dan hidup yang benar bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu ambil, tapi seberapa dalam kamu bisa tidur nyenyak, tanpa rasa takut atau rasa bersalah.